Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fdalia Permadani dengan NIM 20801005. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya, yaitu ilmu jiwa belajar dengan judul pengertian peserta didik. Nah, pengertian peserta didik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 4. Peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajarannya yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dalam kegiatan pendidikan, peserta didik mempunyai posisi sentral, sebab semua unsur yang diadakan untuk berlangsungnya proses pendidikan pada dasarnya diarahkan pada sasaran pokok, yakni perkembangannya potensi peserta didik secara optimal menuju terbentuknya manusia berkepribadian utama. Mengingat pentingnya posisi peserta didik dalam proses pendidikan, maka pihak-pihak yang terkait penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidik, sangat penting memahami hakikat peserta didik. Sebab dengan potensi peserta didik secara optimal menuju terbentuknya manusia berkepribadian utama. Karakteristik peserta didik. Anak bukan miniatur orang dewasa. Anak adalah anak dengan dunianya sendiri. Dunia anak, pandangan kuno berpendapat bahwa anak adalah orang dewasa dalam bentuk kecil karena tergolong manusia dewasa. Pendidikan yang diberikan pada anak waktu itu seperti yang biasa diberikan pada orang dewasa, sehingga anak dan guru menghadapi banyak kesulitan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, perkembangan dan pertumbuhan anak dipengaruhi banyak faktor. Dalam bahasan tentang peserta didik, ada istilah penting yang perlu dipahami, yakni perkembangan dan pertumbuhan. Istilah perkembangan lebih menunjuk pada aspek kualitatif, sedangkan pertumbuhan lebih menuju pada aspek kuantitatif. Meskipun istilah perkembangan dan pertumbuhan mempunyai makna yang berbeda, perlu dipahami bahwa keduanya merupakan proses yang saling berhubungan. Yang ketiga, anak berkembang mengikuti suatu pola umum yang sama. Misalnya, anak harus belajar merangkak terlebih dahulu sebelum belajar berdiri dan harus belajar berdiri sebelum berjalan. Yang keempat, perkembangan bersifat kognitif. Yang kelima, perkembangan anak mengikuti fase-fase tertentu. Menurut para ahli, batasan tentang fase-fase perkembangan anak adalah membagi periode perkembangan anak. Jenis-jenis perkembangan peserta didik. Yang pertama, perkembangan motorik, yaitu perkembangan dapat dimaknai sebagai suatu proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan kerja organ-organ ke arah keadaan yang makin terorganisasi dan terspesialisasi. Perkembangan terjadi dalam bentuk perubahan kualitatif, kuantitatif, atau kedua-duanya secara serempak. Nah, yang kedua, perkembangan kognitif. Dalam dunia pembelajaran, kognitif dikenal sebagai salah satu ranah kemampuan individu dalam taksonomi Benjamin Bloman. Kognitif berdasarkan tingkatan atau tahapan dari yang terendah menuju tertinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Dengan demikian, kognitif berarti kemampuan individu untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Sistem pengelolaan peserta didik. Di dalam proses belajar mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan, dan kemudian mencapainya secara optimal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini.
kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.